bincang-bincang mengenai gadget. Oke. Efek sampingnya loh. Sekarang kan ketergantungan ya terutama anak-anak ya terhadap gadget ini ya. Okay. Efeknya itu mungkin bisa sangat luas dok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat. Selamat bertemu lagi di konten Akupuntur ala Dr. Agung. Selamat malam dok. Selamat malam. Di sini kita sekarang mau bincang-bincang mengenai gadget. Oke. Efek sampingnya loh. Sekarang kan ketergantungan ya terutama anak-anak ya terhadap gadget ini ya. Okay. Efeknya itu mungkin bisa sangat luas dok ya. Nah betul. kita akan mencoba di sini bincang-bincang santai nih. Okay. Secara akupunturnya ini ya. Pengobatannya mungkin secara akupuntur ya. Menurut dokter bagaimana itu? Jadi gini, mungkin untuk jelasnya pernah kita muat di konten sebelumnya masalah kaku leher. Ini sedikit banyak berhubungan dengan salah satu efeknya ya. Jadi proses terjadinya gangguan itu bersumber dari kekakuan di leher karena posisi statis. Biasanya orang main gadget itu kan kadang sambil tiduran, sambil banyak macam lah ya. Atau mungkin kalau di kantor posisi laptop atau monitornya itu nggak ergonomis, asal aja misalnya di bawah gini atau di samping. Kadang terlalu rendah di bawah itu juga nggak bagus karena posisi statis leher pasti dia mengalami kelelahan. Kelelahan berarti efeknya mungkin secara fisik atau ada ya? Ada. Jadi otot leher mungkin untuk lebih jelasnya di konten sebelumnya ya. Ada itu ya, prosesnya udah saya bahas jelas bagaimana timbul kekakuan di leher karena faktor kelelahan tadi. Pak, itu termasuk salah satu kelelahan ya? Iya. Karena posisinya seperti itu terus dalam jangka waktu yang lama mungkin ya. Betul. Oke. Itu adalah salah satunya ya. Dan efeknya itu bisa semakin meluas ke efek psikis lainnya mungkin ya. Secara psikologinya mungkin ya. Betul. Efek lokal. Bisa dibilang begini. Efek lokal bisa dibilang gangguan di lokal area leher yang mengalami kelelahan tadi. Misalkan kayak pegel, nyeri, ya sampai tegang atau keras kaku itu semua timbul di leher yang berakibat gangguan keluhan yang timbul. Misalnya apa? Migrain, vertigo, sakit kepala, dan itu dalam waktu yang berlangsung lama itu bisa menyebabkan gangguan yang lebih serius. Oke, ya bisa kemana-mana lah ya dok ya. Oke, sahabat semua, kebetulan nih saya pribadi itu dengan aktivitas memegang gadget itu mungkin bisa ya 12 jam atau lebih ya dok ya. Bisa lebih ya. Ya karena kebutuhan aktivitas saya gitu dok ya. Di dunia kerja, di dunia online apa gitu. Dan sekarang pun sahabat leher saya itu sebenarnya terasa seperti yang Dr. Agung bilang tadi gitu kan. Makanya sekarang ini sambil saya ngobrol apa ya mungkin Dr. Agung mungkin bisa mempraktekannya salah satu caranya ya. Boleh. Kebetulan yang tekuk saya ini lagi sakit gitu dok. Dan saya sering begitu karena ya mungkin pagi ya seperti itu pegang itu maupun malam pas waktunya istirahat saya pegang posisinya otomatis nggak bagus lah dok ya. Oke. Nah mungkin dokter mungkin mau mempraktekkan salah satunya ya. Boleh. Secara ini ya. Kita kerjakan. Tapi boleh saya periksa dulu. Oke, saya mesti cek dulu kalau secara akupuntur. Ini salah satu metodenya ya. Metode pemeriksaan saya dengan akupuntur adalah melihat nadi dari pergelangan tangan. Di sini tiap-tiap titik di area ini menunjukkan organ di dalam tubuh seseorang. Saya memeriksa Mas Brian ini untuk melihat apakah ada faktor lain yang mempengaruhi. Selain itu. Misalnya bukan karena faktor kelelahan. Misalnya karena faktor asam urat yang tinggi, atau kolesterolnya yang tinggi, atau mungkin ada hipertensi. Iya, betul. Nah, kalau dilihat ini peningkatan di asam urat di darah. Oh iya. Nah, itu yang lebih mempermudah otot Mas Brian itu mengalami kekakuan. Itu salah satu problem karena asam urat ya. Itu nimbul di tempat
dimanapun di tubuh itu yang mengalami kelelahan. Oh, berefeknya seperti Ya, tadi salah di otot satunya. ya. Ya. Ya, selain di persendian tentunya ya. Nah ini ya Mas Brian ya, Ya, saya jelasin siap, dulu. ya. Ya, ini Mhm. ada otot leher. Ini yang saya sebutkan otot yang paling utama ya. Otot leher itu Oh, fungsinya nahan Oke. kepala Mas Brian biar nggak jatuh depan, dia gondelin. Nah otot ini yang capek. Kalau capek Oh. dia kenceng ini. Ya betul, wah kencang banget itu. Ya, nah otot ini bentuknya yang paling dominan itu otot ini, trapezius namanya. Ini bentuknya kaki pas. Oh, iya, Nah, siap. otomatis kelelahan tadi dirasakannya di simpul-simpul saraf di simpul-simpul otot yang nempel di misalnya di sini ini. Nah, ini ya. Kemudian di perpanjangan otot sini. Iya. Nah, ini pasti terasa ngilu. Iya, Sini betul. sampai ke sini, belikat ini. Berikat ya. Oke. Ya, itu salah satu gejalanya. Nah, kadang kalau ini terlalu kencang, saraf yang keluar dari sini, daerah tulang belakang ya, dari leher sampai Iya. ke sini, itu mengalami tegangan atau ketarik. Nah, kadang nimbul nyerinya sampai ke dada karena Oh. ini saraf yang keluar dari leher itu larinya ke tangan. Ya. Yang parah sampai kesemutan segala macam Iya, karena oke. sarafnya kecekek sini. Ya. Ya, nah, sedangkan yang di sini ini larinya ke samping, ke depan. Ke depan Jadi, ya. Ke dada ya. Ya, bisa nyarinya sampai ke sini tadi sampai ke Ya, dada. berikat apa ya. Oke Mas Brian, ini Ya. saya mau mulai terapi. Oke dong. Santai ya, relax. Jadi tujuan terapi di sini adalah yang utama relaksasi otot. Jadi mengembalikan ketegangan dari otot ini biar lebih lentur, jadi tidak menghambat atau menghalangi aliran darah, perjalanan saraf. Jadi, Iya, jadi lebih lentur ya, ototnya nggak tegang. nah sambil gini Hmm. saya jelasin juga bahwa di era sekarang ini di mana semua aktivitas serba menggunakan gadget, itu sebetulnya ya memang kemajuan zaman ya. Ya, era Tapi ya teknologi ya. betul, kita tetap harus bijak menyikapi, terutama pada era-era pembelajaran secara online, Iya, di betul. mana anak-anak itu otomatis belum bijaksana memanfaatkan teknologi. Jadi mereka mungkin belajar sejam 2 jam, habis itu mainannya bisa 5 jam sendiri. Main online lah apa ya gitu ya. Nah itu dalam jangka panjang itu anak-anak jadi kecanduan gadget, dimana nanti era pembelajaran sudah mesti tatap muka, kebiasaan untuk bermain tadi masih ke bawah terus. Iya, iya. Padahal efek sampingnya bisa bermacam-macam, terutama Kaku leher itu ya. kaku leher ini yang secara fisik ya, Ya. yang secara psikis kan bisa macam-macam. Nah, efek psikologis tadi, efek kecanduan tadi, di mana anak belum bisa mencerna, ya, belum bisa menilai atau manfaat dan segala macam dia belum paham. Jadi yang dicari kan cuma buat hiburannya aja. Iya. Nah dalam jangka waktu panjang akhirnya anak-anak lebih banyak kecanduan. Berpengaruh lah Iya, terhadap berpengaruh karena sangat luas banget pengaruhnya. Contohnya aja anak-anak di mana aktivitas fisiknya itu sebetulnya lebih utama ya, karena Iya. dia masih pertumbuhan ya. Kemudian interaksi sosial iya betul. Itu- Apalagi itu dok ya efeknya Wah. ya. itu harus diperhatikan, terutama untuk orang-orang tua sekarang. Iya. Jadi harus bijaksana ya. Iya. Kebanyakan kan asal anak diem udah pegangin HP dah diem Iya, ya udah. betul. Sering kita lihat anak-anak Iya. masih balita aja peganginnya HP. Iya. Nah kalau belum sampai ada gangguan di persendian, maksudnya di tulang belakang, di tulang lehernya belum sampai ada kekakuan
atau disebut osteoporosis atau pengapuran itu belum ada. Iya. Efek terapinya ini cukup sekali 2 kali karena tujuannya hanya efeknya untuk relaksasi. Relaksasinya itu dok. Ya, tapi kalau untuk yang kasus yang sudah sampai terjadi pengapuran, penyempitan, itu otomatis terapinya butuh waktu lebih lama lagi. Ya, oke. Nah ini saya pakai alat. Ini gunanya buat apa alatnya dok? Ini namanya elektrostimulator. Itu fungsinya untuk merangsang jarum. Ya, fungsinya untuk merangsang jarum supaya efek relaksasinya, targetnya efek relaksasinya bisa lebih optimal. Relaksasi otot Ototnya, itu ya. otot bisa, Oke. sarafnya bisa. Iya, betul, Ya. betul. Nah ini yang dirasakan Mas tuh bukan disetrum ya, tapi digetar. Iya betul rasanya digetar. Tak gitu ya. Nggak terasa banget sih, nggak maksudnya nggak terlalu nggak terasa sakit atau apa ya. Saya mulai ya, ini yang Iya. di sebelah kiri. Coba dirasakan. Rasa. Oke dok. Oke. Terus yang sebelah kanan. Terasa ya. Ada ya. Nah, kondisi gini kita diamkan. Berapa lama itu dok biasanya begini? Apa namanya? Efek seperti ini? terapi gini minimal tuh 15 menit. Sebetulnya Oke. tergantung targetnya. Oke, Kalau oke. untuk relaksasi biasanya kita pakai lebih dari 15 menit. Jadi Oke. biasanya kita ambil 30 menit. Kalau lebih dari 30 menit misalnya sampai 1 jam biasanya terjadi efek justru apa ya, kelelahan dari otot. Jadi justru lebih nggak nyaman nanti. Oh iya iya. Ya, tapi untuk kondisi tertentu justru kurang dari 15 menit. Oh, oke. Tapi untuk Mas Tergantung Brian, kondisinya ya. untuk kondisi saat ini perlu terapinya 15 menitan. ya lebih dari 15 menit sampai setengah jam. Oke. Nah setelah ini pakai alat apa lagi dok? Nah, selain ini kita pakai alat diatermi. Fungsinya untuk lebih merangsang peredaran darah di sini. Jadi relaksasi ototnya bisa lebih maksimal lagi. Iya iya. Ya, bentar ya, saya pasang dulu ya. Siap dok. Ini pakai apa sekarang? Ini yang Ini tadi alat, diatermi apa? Ya, namanya? diatermi. Diatermi. Oke. Menghangatkan ya dok ya. Terasa Iya. banget hangatnya dok ya. Kenapa? Kerasa hangat ya. Iya. Situ. Oke, ntar lama-lama ya saya lebih senang pakai diatermi ini bukan infrared ya. Kalau infrared itu dia memang panas, tapi panasnya terlalu cepat, jadi dia kulitnya aja udah kepanasan tapi Oh dalamnya belum. ya. Oke. Nah, kita pakai ini panasnya tuh pelan-pelan jadi meresep. Tuh. Oke, sahabat nih, saya lagi coba di Selamat relaksasi nih menikmati. dengan oleh Dokter Agung ya. Kita coba relaksasi kurang lebih 15 menitan lah ya, kurang lebihnya. Jadi masalah seperti ini sebetulnya sangat sering saya jumpain di klinik. Banyak emang yang belum paham dan pada saat sekarang ini kecenderungan kasusnya memang meningkat. Dan dari pengamatan setelah saya periksa segala macam, jarang sekali yang disebabkan karena faktor organik. Maksudnya faktor organik itu faktor dari penyakit di dalam. Misalnya tadi kan saya bilang asam urat, kolesterol, atau darah tinggi, gula, segala macam itu bukan. Tapi lebih banyak karena faktor kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk di sini yang saya maksud adalah kelelahan dari leher karena asik atau berlama-lama di depan komputer atau laptop atau HP, apalagi era-era pandemi sekarang di mana orang lebih banyak stay di rumah, aktivitas di kantor juga jarang, tapi ngantor di rumah itu justru lebih melelahkan otot-otot leher karena mereka harus standby di depan komputer, aktivitas Zoom berjam-jam. Itu sebetulnya melebihi kebiasaan yang rutinitas sehari-hari dibanding kegiatan waktu di kantor. Nah, dalam kondisi ini secara nggak sadar kelelahan itu lama-lama terakumulasi sehingga pada puncaknya timbul gangguan. Biasanya orang datang ke tempat kita setelah nimbul gangguan tadi, misalnya apa, migrain. Kadang kemarin saya baru dapat
pasien baru dengan telinga berdenging, kemudian gangguan pusing atau sakit kepala, terutama di area di mata karena kelelahan. Dan ini sering terjadi juga pada anak-anak, di mana kebiasaan mereka memainkan HP, ya, game sampai berjam-jam dan cenderung lupa waktu. Pernah saya ketemu pasien anak-anak yang umur SD lah, itu dalam kondisi tidak ada aktivitas apa-apa, itu tangannya aja bergerak-gerak sendiri. Jadi kayak semacam apa ya, orang bilang skalor ya. Ya karena dia tadi kasihkan biasa main, dari dalam kondisi dia nggak megang HP pun dia tangannya bergerak-gerak sendiri. Nah, hal-hal itu yang perlu kita sikapi, terutama sebagai orang tua, memberi pengarahan yang baik terhadap anak-anaknya supaya lebih bijaksana lagi dalam menggunakan teknologi. Ya. Oke Mas Bian, tadi Ya. saya lakukan terapi, gimana Udah. sekarang yang dirasakan? Sebenarnya emang tadi pas saya mau kesini tuh emang terasa nih dok di leher tuh agak kaku gitu ya. Udah lebih rileks ya. Oke. Lebih rileks. Jadi intinya yang saya lakukan tadi kan relaksasi otot, mengendorkan otot yang Iya. tegang. Kalau Mas Brian langsung bisa merasakan efeknya, berarti memang masalahnya di ketegangan otot tadi. Ketegangannya itu ya. Berarti memang karena murni karena faktor kelelahan. Kelelahan ya. Ya, beda kalau misalkan efek karena kolesterol atau efek karena penyakit lainnya, hipertensi segala macam, pengurangannya rasa sakitnya tuh nggak seberapa, cuma Iya, sedikit. nggak terlalu instan ya, karena harus kontinu gitu Iya, dok ya. iya. Tapi kalau untuk kasus-kasus relaksasi gini, paling terapi sekali 2 kali udah selesai. Sudah selesai ya. Tergantung tingkat keparahannya. Keparahannya ya. Jadi yang penting ke depannya, Mas harus tahu bahwa otot leher Mas itu bisa lelah. Ya. Jadi hindari kelelahan. Salah satunya itu karena efeknya ya. Dari gadget itu. Betul. Main waktu, disiplin waktu. Posisi. Misalkan, 1 jam istirahat dulu, gitu ya. Terus posisi. Jangan misal tadi tiduran sambil Iya. itu hindari. Iya. Kalau memang itu pekerjaan nggak bisa dihindari dan harus, Mas mesti mau nggak mau pakai penyangga leher. Oh, lebih aman itu ya. Ya. Terus untuk yang jangka lebih panjangnya lagi, biasakan pagi sebelum tidur, sebelum aktivitas ya, pagi sebelum aktivitas, stretching dulu otot-otot. Oh iya, ada Itu fungsinya untuk pemanasan ya. merelaksasi otot, Relaksasi. biar dia ototnya lebih lentur, lebih tahan lama lah istilahnya gitu. Oke, untuk sahabat semua, terutama nih adik-adik yang mungkin saya lihat sih kalau misalkan di lingkungan saya itu terlalu over penggunaan dari gadget, teknologi itu kan tergantung kitanya dok ya. Ya, betul. Tergantung Betul. kitanya, Betul. teknologi itu mau menyikapinya seperti apa. Dan yang seperti tadi itu adalah salah satu efek dari kecanduan gadget ya, secara fisik ya, secara fisiknya kita lah. Salah satu yang saya alami barusan itu ya, kurang lebihnya ya. Oke, next kedepannya itu untuk lebih menyikapi masalah teknologi, terutama penggunaan gadget ini untuk lebih bijak. Dan kita sebagai Itu orang tua ya, sebagai orang tua ya, untuk pengawasan dari orang tua. Ya, itu tanggung jawabnya bukan tanggung jawab pribadi anak-anak juga, tapi orang tua ya. Pada dasarnya ya mungkin kita bisa bersama-sama berkumpul itu lebih bagus ya dok ya. Betul. Ya, dibanding kecanduan dengan game-game dan lain-lain lah ya kurang lebih. Ya mungkin itu bisa aja mereka untuk menyikapi hal-hal seperti itu ke depannya, tapi lebih bijaksana. Betul. Jangan sampai terjadinya kecanduan, terjadinya efek-efeknya, sebab akibatnya, dan yang mungkin akibatnya yang lebih luas, serius lagi. lebih luas dan lebih serius lagi. Nah, Oke. otomatis juga Ya. ini Mas,
jangan membiasakan untuk orang tua ya ini ya. Hmm. Jangan membiasakan memberikan HP atau Gadget. gadget sebagai mainan, terutama untuk anak-anak di bawah umur. Iya. Lebih bagus interaksi langsung Ya, ya, Dok, ya. karena anak-anak itu masih perlu aktivitas untuk Bimbingan. melatih fisik ya, kemudian interaksi sosial itu sangat perlu. Dimana sekarang ini kita lihat anak-anak sekarang kan Iya. cenderung cenderung cuek terhadap lingkungan. Betul. Ya kan, Efeknya. kadang kalau kita pulang ke rumah, anak-anak di rumah aja nggak ada acara cium tangan segala Iya. macam kan. Lebih asik dengan Asik gadget main sendiri kan. Nah, Iya. hal-hal kayak gitu sebetulnya perlu bisa kita rubah. Iya. Jadi kita harapkan kedepannya itu cermin kita sebagai orang timur itu tidak luntur gara-gara kemajuan teknologi. Ya, menyikapi dengan bijaksana, Dok, ya. Betul. Oke, Betul oke, sekali. siap. Ya. Oke, untuk next videonya mungkin kita akan bahas lagi lebih detail, Dok, ya. Oke. Oke, sahabat, demikian konten untuk kali ini. Jangan lupa like and subscribe untuk mendapatkan video-video kita lainnya. Oke, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.